Kembali lagi bersama kami di Newsline tentunya. Kita akan langsung aja nih membahas topik yang kedua, apa Jason? Yes, kalau tadi topiknya udah panas, sekarang kita panaskan lagi untuk Timnas U17 yang hari Jumat ya Naya bakal bertandang nanti berlaga bersama dengan Ekuador kontra Ekuador ya. Nggak terasa, dua hari lagi ya, pada 10 November tepatnya. Nah, gelaran Piala Dunia U17 akan digelar kurang lebih selama 3 minggu. Nah, Timnas Indonesia U17 tentunya sudah melakukan beragam persiapan. Dan nanti perdananya, benar kata Jason, Indonesia akan melawan Ekuador pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya yang sama-sama ada di grup A ya, itu juga ada Panama versus Maroko. Nah, kira-kira kalau kalian melihatnya potensi Timnas untuk lolos ke babak 16 besar nih seperti apa? Terbuka nggak sih peluangnya di Pildun U17 tahun ini? Harusnya sih optimis ya besutan Bima Sakti ini, karena memang dari data yang didapatkan ini sebenarnya Timnas U17 sudah 17 kali melakukan pertandingan uji coba sebelum turnamen yang akan berlangsung nanti hari Jumat nanti. Tapi memang tidak dapat dipungkiri untuk lawannya sendiri Ekuador ini bisa dibilang adalah tim yang cukup kuat, karena Ekuador ini berada di peringkat 2 untuk di Piala Amerika Selatan U17 dan mereka tuh hanya sekali kalah dari Brasil sepanjang Piala Amerika Selatan U17, dan untuk turnamen yang berlangsung nanti ini menjadi turnamen yang ke-6 bagi Ekuador. Jadi udah cukup berpengalaman. Itu kekuatan dari Ekuador, tapi ini Jason, kita juga sempat mendengarkan pernyataan dari Fahri Husaini. Ini salah satu legenda sepak bola yang merupakan pelatih di Timnas U17 pada 2018. Dia menyatakan sebetulnya untuk usia muda peluang bagi para Timnas gitu ya ini masih sangat terbuka ya, karena memang mereka juga mungkin sama ya dalam segi usia begitu ya, kemudian juga mengikuti kompetisi. Nah, sebetulnya masih sangat terbuka. Yang perlu dipikirkan Timnas adalah sekarang bagaimana caranya bermain dengan optimal, bagaimana memaksimalkan peran begitu ya ketika nanti melawan Timnas dari negara-negara lain. Jangan sampai kemudian insecure duluan, minder duluan. Yang perlu difokuskan adalah menunjukkan performa atau penampilan terbaiknya. Betul, maksudnya dengan strategi-strategi yang jitu ya. Ini kita lihat bahwa Timnas ini lagi turun ya, kayaknya persiapan di Gelora Bung Tomo Surabaya. Nah, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya ini menjadi salah satu venue yang digelar. Selain itu ada di JIS ya, Naya, di Jakarta International Stadium di Jakarta. Ada di Manahan Solo dan juga ada di Jalak Harupat Bandung. Nah, yang menarik Jason, pelatih-pelatih Timnas dari beberapa negara, diantaranya Brazil dan Ekuador, ini benar-benar terkagum-kagum ya, amazing gitu ya, shock dengan tampilan dari stadion yang dimiliki Indonesia, diantara dari Jakarta International Stadium dan Gelora Bung Tomo Surabaya. Betul, ini yang dianggap spesifikasinya udah standar internasional begitu dan sangat cocok untuk representasi di Piala Dunia U17. Tapi nggak cuma dari stadionnya aja nih Naila yang benar-benar dikagumi oleh para pelatih dari timnas-timnas luar. Nanti dalam gelaran Piala Dunia U17 ini juga akan ada teknologi VAR. Tahu nggak sih? VAR itu kayak kepanjangannya Video Assistant Referee. Ini yang juga nantinya akan diberlakukan di 4 stadion itu tuh, Nay. Iya, jadi lebih detail ya nantinya untuk bisa melihat seperti apa pelanggaran yang terjadi. Nah, ini salah satu komentarnya disampaikan oleh Diego Martinez. Awalnya saya mengira kalau fasilitas di dalam stadion akan buruk, tapi ternyata mereka punya stadion yang megah dan besar. Saya harus mengapresiasi mereka yang mempersiapkan stadion di area persawahan. Jadi nggak nyangka ya. Unik ya. Unik sekali kan, memang ada di tengah daerah persawahan tapi ada stadion yang begitu megah dan besar. Selain ada Diego Martinez dari pelatih Timnas Ekuador, ada lagi tuh kayaknya tuh tadi ya. Ada dari Brazil ya. Brazil ada Felipe yang menyampaikan bahwa ini sangat gila katanya. Saya nggak nyangka. Kenapa? Karena kedua pelatih ini belum sempat searching soal stadion yang dimiliki oleh Indonesia. Tapi ternyata amazed kan dengan stadion yang kita punya. Nah, ini kita juga blast polling. Bagaimana peluang Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia di tanah air? Yang pertama, melaju dan lolos penyisian grup. Ini yang memilih 36%. Nah, cukup tinggi ya. Cukup tinggi. Ada juga yang bilang masih belum mampu bersaing, 35%. Dan kita lihat nanti 29%. Tapi ini beda-beda tipis ya. Yang paling banyak masih bisa melaju, dan berarti masyarakat Indonesia optimistis ya dengan tim Garuda Muda. Betul. Ini kalau kita lihat jadwalnya, Jumat 10 November Indonesia nanti versus Ekuador. Nanti kemudian Senin itu Indonesia melawan Panama, dan Kamis Maroko versus dengan Indonesia ya, jadwal-jadwalnya ya. Kita nantikan bersama dan kita support ya untuk Timnas U17. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.